البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Pada kalimat ini menunjukkan adanya pembagian negeri-negeri yang ada di dunia ini menjadi dua bagian, yaitu apa, Nabil? Negeri kafir dan negeri Islam. Ini telah kita lewati pendalilan kemarin, di antaranya yaitu dalil-dalil tentang perintah hijrah yang menunjukkan negeri yang ditinggalkan, negeri kekufuran, menuju kepada negeri Islam. Lalu apa dhabit untuk kita mengetahui ini negeri kafir dan yang lainnya negeri Islam? Dikarenakan hanya ada dua negeri itu saja, negeri kafir dan negeri Islam. Setelah kita lewati kemarin dhabit untuk darul kufur, negeri kafir, dhabitnya apa? Indak alif. Allati yahkumuhal kufar wa tajri fiha ahkamul kufur. Itu suatu negeri yang berkuasa atasnya orang-orang kafir dan berlaku padanya hukum-hukum kekufuran. Adapun negeri Islam telah kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan yang lalu kesimpulan tentang dhabitnya apa itu, Maulana? Yaitu allati yahkumuhal muslimun wa tajri fiha ahkamul Islam. Negeri yang menguasainya, memegang tampuk kepemimpinan dan pemerintahan padanya kaum muslimin. Wa tajri fiha ahkamul Islam, dan berlaku padanya hukum-hukum Islam. Salat tegak, azan tegak, Aid nampak, dari hukum-hukum Islam. Dan ini yang ditegaskan oleh para a'immah, di mana mereka ikhwani fillah menjadikan pandangan pada apa? Pada siapa yang memegang hukum di situ, kaum muslimin ataukah orang-orang kafir. Kemudian dilihat berlaku tidak hukum-hukum Islam di negeri tersebut. Jadi tidak melihat kepada penduduknya, bukan melihat kepada penduduknya. Buktinya apa? Buktinya ketika kaum muslimin telah menguasai Khaybar, telah menguasai Khaybar dan orang-orang Yahudi yang ada di sana tunduk pada kaum muslimin, Khaybar masuk dalam negeri Islam walaupun di situ mayoritas penduduknya orang-orang Yahudi. Makanya tolak ukur yang paling jelas adalah apa? Siapa yang menjadi hukam di situ? Siapa yang menjadi penguasa di negeri tersebut? Oleh karena itulah, kapan saja suatu negeri kemudian telah dikuasai kaum muslimin, kemudian nampak di situ hukum-hukum Islam, maka menjadi
negeri Islam sebagaimana ditegaskan oleh Al-Kasani rahimahullah taala dalam Bada'i'us Sana'i. Tidak ada khilaf, kata beliau, la khilafa baina ashabina fi anna darul kufri tasiru dar Islam bidzuhuri ahkamil Islami fiha. Tidak ada khilaf di antara sahabat-sahabat kami dari kalangan Hanafiyah bahwasanya negeri kafir menjadi negeri Islam dengan apa nampaknya hukum-hukum Islam padanya. Baik. Kemudian dikatakan pula oleh Ibnu Hazm rahimahullah, ad-daru innama tunsabu lil ghalib 'alaiha wal hakimu fiha wal maliku laha. Ini juga diingat-ingat. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla jilid yang ke-12 halaman 126. Ad-dar innama tunsabu lil ghalib 'alaiha. Suatu negeri hanyalah dinisbahkan kepada yang mayoritas atasnya. Berlaku di situ apa yang mendominasi apa? Wal hakim, dan yang menjadi apa? Hakim. Yang menjadi penguasa di negeri tersebut siapa? Wal malik, dan yang menjadi raja itu. Wal maliku laha. Yang menjadi raja, penguasa di negeri itu siapa? Nah, ini kriteria-kriteria ikhwani fillah yang butuh diperhatikan untuk menentukan suatu negeri itu negeri kafir atau negeri muslim. Naam. Ad-dar innama tunsabu lil ghalibi 'alaiha wal hakimi fiha wal maliki laha. Makanya kalau yang mendominasi ya kawan di suatu negeri tersebut hukum-hukum Islam, syiar-syiar Islam mendominasi, bukan hukum-hukum kekufuran, maka itulah negeri Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Abu Ya'la dari kalangan Hanabilah. Dalam kitab Al-Mu'tamad fi Usuluddin, wa kullu darin kanatil ghalabatu fiha li ahkamil Islam duna ahkamil kufri fahiya daru Islam. Semua negeri yang mayoritas dan mendominasi padanya hukum-hukum Islam, bukan hukum-hukum kekufuran, maka itu adalah negeri Islam. Wa kullu darin kanatil ghalabatu fiha li ahkamil kufri duna ahkamil Islam fahiya daru kufrin. Dan semua negeri yang mayoritas dan mendominasi padanya hukum-hukum kekufuran, bukan hukum-hukum Islam, maka itu adalah negeri kafir. Paham? Jadi dilihat apa yang mendominasi. Wa inna dar la takhlu min an takuna dara kufrin aw dara Islam. Karena sesungguhnya suatu negeri tidak ada kemungkinan yang lain dari apa dua kemungkinan ini, apakah dia itu negeri kafir atau negeri Islam. Jadi penjelasan Abu Ya'la Al-Hambali ini ikhwan sangat gamblang bagaimana menentukan suatu negeri itu negeri kafir atau negeri muslim berdasarkan apa? Berdasarkan yang ghalabah, yaitu yang mendominasi di situ dari hukum-hukum syariat. Apakah hukum-hukum Islam yang mendominasi ataukah hukum-hukum kufur yang mendominasi di negeri itu. Makanya untuk negeri-negeri kita ini, Indonesia, Malaysia, jelas terlihat yang mendominasi padanya ahkam Islam berjalan, azan di mana-mana terdengar, syiar-syiar Islam nampak. Tayyib, maka itu adalah negeri muslim. Negeri muslim. Walaupun padanya kemaksiatan juga banyak. Tapi apa? Yang mendominasi padanya lebih banyak apa? Hukum-hukum Islam yang berjalan di situ. Tayyib.
dari hukum-hukum syariat. Karena hukum-hukum yang dimaksud di sini ikhwan fillah bukan hanya hukum dalam penetapan had. Dalam artian ketika pemerintah mau menghukum harus dengan hukum syariat, itu yang dituntut. Cuman apa? Pandangan kita yaitu hukum secara keseluruhan, hukum syariat secara keseluruhan, tidak seperti yang dipandang oleh orang-orang Khawarij. Karena mereka yang memandang untuk menetapkan ini negeri kafir atau negeri muslim kalau apa? Hukum kepemerintahannya saja. Sehingga mereka katakan negeri kafir selama apa? Mereka yaitu pemerintahnya menggunakan hukum undang-undang buatan manusia misalnya, langsung dihukumi kafir. Ini keliru ya Pak. Dan jelas tidak syak bahwasanya berhukum dengan hukum buatan manusia, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perkara yang dilarang. Dan perinciannya telah kita lewati. Ada yang mencapai derajat kekufuran, ada yang tidak mencapai derajat kekufuran. Dan kalau kita perhatikan para ulama memberikan perincian dalam masalah ini dan menerapkan pada banyak hukam, banyak pemimpin-pemimpin yang ada di negeri-negeri Islam di mana mereka condong dengan hukum-hukum perundang-undangan buatan manusia dikarenakan apa? Perkara duniawi, perkara siasat, perkara politik. Mayoritasnya seperti itu. Baik. Bukan karena apa? Karena mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan yang semisal juga ditegaskan oleh Ibnu Muflih rahimahullahu taala dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dan Ibnu Muflih termasuk murid terkemuka dari siapa? Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fa kullu darin ghalaba 'alaiha ahkamul muslimin fadarul Islam. Wa in ghalaba 'alaiha ahkamul kuffari fadarul kufri wala dara li ghairihima. Semua negeri yang mendominasi atasnya hukum-hukum kaum muslimin, maka itu adalah negeri Islam. Dan apabila yang mendominasi atasnya hukum-hukum kafir, hukum-hukum orang-orang kafir, maka itu negeri kufur. Dan tidak ada negeri selain keduanya. Kalau tidak negeri kafir, ya negeri muslim. Itu pilihannya. Baik. Nah, dari ini kesimpulan dari para a'immah dari berbagai macam mazhab tentang apa kriteria negeri muslim dan negeri kafir, dan tentang pembagian menjadi dua negeri tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Setelah Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang apa itu hijrah. Wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Perlu kita ketahui ya akhwani fillah bahwasanya hijrah itu secara umum tidak hanya perpindahan dari negeri muslim ke negeri kafir saja. Terbalik. Perpindahan dari negeri kafir menuju negeri Islam saja. Tapi para ulama membagi menjadi 3 jenis, ikhwan. Cuman yang paling jelas dan merupakan keharusan adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. Berpindah dari negeri kafir, negeri musyrik menuju kepada negeri Islam. Itu jenis yang pertama.
Al-hijrah min baladi syirki ila baladil Islam. Nah, dan ini merupakan hijrah yang pokok, yang paling agung dan paling mendasar. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencukupkan dengan menyebutkan jenis ini saja. Itulah hijrah yang Allah Subhanahu wa taala puji kaum muhajirin dalam ayatnya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka dan harta-harta mereka. Mereka keluar, ikhwan, untuk apa? Semata-mata mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya, dan untuk menolong Allah serta Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang jujur dalam keimanan. Dan siapa pimpinan kaum muhajirin? Kaum muhajirin itu pimpinan yang paling utama dari kaum muhajirin siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau juga berhijrah. Nah, beliau juga seorang muhajir, berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Yang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam tahu, ikhwani fillah, tentang negeri Yathrib yang saat itu namanya Yathrib, beliau bermimpi terlebih dahulu bahwasanya beliau memang akan berhijrah meninggalkan Mekah menuju negeri yang banyak pohon-pohon kurmanya. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun. Jadi ini menetapkan bahwasanya Nabi memang akan berhijrah. Berarti beliau termasuk muhajir. Aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku akan berhijrah dari Mekah menuju negeri yang banyak pohon-pohon kurmanya. Fadhahaba wahli ila annahal yamamah aw hajar. Maka pemikiranku, kata aku menduga bahwasanya negeri itu negeri Yamamah atau Hajar, karena dua negeri itu dikenal dengan pohon-pohon kurma. Ternyata apa? Fa idza hiya al-Madinah Yathrib. Tapi ternyata negeri yang aku akan berhijrah itu adalah negeri Madinah atau Yathrib. Nah, yang dikenal dengan Madinah dan juga dinamakan dengan Taubah. Kemudian jenis yang kedua, al-hijrah min baladil bid'ah ila baladis sunnah. Dan ini akhwani fillah perkara yang datang contohnya dari para salafun salih ridwanullah alaihim. Di antaranya hijrahnya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Jarir bin Abdullah Al-Bajali dan Adi bin Hatim At-Ta'i serta Handalah bin Rabi' Al-Katib. Kenapa? Karena mereka keluar dari negeri Kufah sampai tiba di apa? Parkisiyah. Nah, sebab saat itu negeri Kufah dikuasai oleh apa? Orang-orang yang mencela Utsman bin Affan. Mereka mengatakan, la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kami tidak akan bermukim di suatu negeri yang di situ Utsman bin Affan dicaci maki. Nah, makanya beliau, yaitu para sahabat-sahabat mulia ini, pergi meninggalkan negeri itu mencari negeri yang lain. Hijrah. Tayyib.
Hal ini juga diikuti oleh para tabi'in, di antaranya seperti Muhammad bin Abdul Aziz At-Taimi. Sampai-sampai beliau menjual rumahnya, wa qala la uqimu bil Kufah baldatin yushtamu fiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan tinggal di negeri Kufah, negeri yang di situ dicaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan mencaci, mencela para sahabat ikhwani fillah termasuk apa? Termasuk ciri khas dari ahlul bid'ah, dari kalangan nawasib war rawafid, orang-orang Rafidhah, Nasibiyah, juga orang-orang Khawarij. Walaupun mereka berbeda-beda dalam mensikapi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya itu perkara yang wajib. Beliau tegaskan dalam sebagaimana dikutip oleh Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran. Imam Malik mengatakan la yahillu li ahadin an yuqima bi baladin subba fiha salaf. La yahillu li ahadin an yuqima bi baladin subba fiha salaf. Tidak halal bagi seseorang pun untuk tinggal di suatu negeri yang di situ para salaf dicaci maki. Naam, sehingga kita bersyukur ikhwani fillah ketika tidak mendengar cacian, makian untuk para salaf dari ahli bidah. Kemudian hijrah jenis yang ketiga, al-hijrah min baladil ma'siyah ila baladit ta'ah. Berhijrah dari negeri maksiat menuju kepada negeri ketaatan. Yaitu tatkala di suatu negeri banyak kemaksiatan di situ, walaupun itu negeri Islam, dan seorang muslim tidak mampu untuk mengingkarinya atau untuk berusaha mengubahnya, maka tentunya atas dia untuk berhijrah meninggalkan negeri tersebut menuju kepada tempat yang di situ ketaatan lebih mendominasi, di mana dia mampu untuk menegakkan agamanya, mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dan terjauhkan dari kemaksiatan. Naam. Kenapa? Karena bumi Allah luas, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai orang-orang hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku itu luas, maka hanya kepadaku lah hendaknya kalian beribadah. Nah, kapan saja suatu tempat kok menghalangi seorang ikhwan dari menegakkan peribadatan kepada Allah, maka cari tempat lain. Nah, cari tempat lain. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menegakkan ibadah. Sehingga apapun itu, kalau menghalangi kita dari menegakkan tujuan ini, berarti ya harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Naam. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullahu taala pada ayat ini, inna ardi wasi'ah. Sungguhnya bumiku itu luas, kata Allah. Idza umila fiha bil ma'asi fakhruj minha. Apabila dilakukan di negeri atau di daerah suatu kemaksiatan, maka keluarlah engkau darinya. Tinggalkan negeri tersebut. Naam, inna ardi wasi'atun ay naam mujanibatun ahlal ma'asi. Meninggalkan pelaku-pelaku maksiat. Makanya seseorang jangan sampai menjadikan suatu tempat tanah dan seterusnya, akhwani fillah,
hal yang sakral, dalam artian pokoknya saya ingin mati di tanah kelahiranku dan seterusnya, tidak peduli bagaimana kondisi agamanya. Tanah air tumpah darahku. Perjuangan seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tanah ataupun untuk rumah. Walaupun seorang diperbolehkan mempertahankannya ketika ada orang yang menzalimi, tapi bukan menjadi pokok, yang menjadi penentu untuk dia menempati atau bermukim di suatu tempat. Yang menjadi inti adalah bagaimana dia bisa menunaikan hikmah dia diciptakan atau tidak, bisa beribadah atau tidak. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan suatu tempat dia bisa beribadah di atas sunnah, beribadah di atas sunnah, maka syukuri. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di zaman yang fitnah begitu banyak. Di zaman yang fitnah baik syubhat maupun syahwat begitu banyak, kemudian kita dikumpulkan, kita bisa saling menyokong untuk beramal, beribadah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan nikmat yang kecil, ini nikmat yang sangat besar. Harus disadari itu. Karena belum tentu ketika kita sendirian kita bisa kokoh, kita bisa sabat, kita bisa istiqamah. Apalagi dengan banyaknya sarana-sarana komunikasi yang kalau kita tidak membentengi diri akan banyak terjerumus dalam kerusakan. Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam Syarhus Sunnah, atau dalam Ma'alimut Tanzil, beliau katakan, wa kadzalika yajibu ala kulli man kana fi baladin yu'malu fiha bil ma'asi wala yumkinuhu taghyiru dzalika an yuhajira ila haitsu yatahayya'u lahu al-ibadah. Demikian pula wajib atas setiap orang yang dia tinggal di suatu negeri yang di situ dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dia tidak mungkin untuk mengubahnya. Tidak mungkin sudah untuk dia mengubah kemaksiatan yang ada di daerah itu. Untuk dia berhijrah ke tempat yang Allah mudahkan untuk dia bisa beribadah. Apa dalil untuk hal ini, ikhwan? Dalilnya adalah kisah tentang 9 pembunuh 100 nyawa. Seorang laki-laki yang asalnya membunuh 99 nyawa, tidak sedikit. Berarti luar biasa sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bertobat, sehingga dia ingin untuk bertobat datang kepada seseorang yang dia tanya dari ahli ibadah. Bertanya apakah bisa bertobat, ternyata namanya ahli ibadah sebagiannya tidak membangun di atas ilmu. Dia jawab tidak ada peluang untuk engkau bertobat. Maka malah dibunuh sekalian sehingga genap 100. Ini juga ikhwan, menjawab itu tidak ringan. Terkadang jawaban menjadikan petaka bagi dirinya. Menjawab tidak tahu ilmunya, jawab akhirnya malah jadi sebab kematian. Kemudian tanya lagi, mencari orang yang bisa menjawab pertanyaannya, hanya ditunjukkan kepada seorang ahli ilmu. Nah, disitulah dia mendapatkan bimbingan. Man yahulu bainaka bainat taubah. Siapa yang mampu menghalangi antara dirimu dengan taubat? Selama seorang mau bertobat, memperbaiki diri, Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat baginya.
Cuman dinasihatkan. Naam, untuk apa? Untuk berpindah. Naam, intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'. Naam, tapi pergilah engkau ke negeri yang demikian-demikian. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang beribadah pada Allah. Ada orang-orang soleh, maka beribadahlah engkau bersama mereka. Di sini pentingnya teman ya dalam ibadah. Naam, pentingnya teman, pentingnya saudara yang saling mengokohkan dalam ibadah. Fa'budillaha ma'ahum, beribadahlah engkau bersama mereka. Naam, karena memang kita lemah, butuh orang yang mengokohkan, butuh orang yang memberikan nasihat. Dan jangan engkau kembali ke negerimu, karena sesungguhnya negerimu negeri yang buruk. Kenapa negeri yang buruk? Jelas, di mana dia akan terdorong untuk terus melakukan maksiat, membunuh yang satu, besok lagi bertengkar, nah membunuh yang kedua, ketiga, terus tidak akan berhenti dari tobat pembunuhan. Negeri yang buruk. Oke, yang berarti kan negeri-negeri kafir, kawan, pembunuhan banyak sekali terjadi. Nah, kemaksiatan, nah, dan hal-hal yang lain sangat banyak kalau mau diungkap. Nah, cuman mereka banyak menutupi orang-orang kufar tentang kriminal-kriminal yang terjadi di sana. Ini syahid akhwan untuk apa? Mencari negeri yang dia bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan negeri yang di situ apa? Kemaksiatan mendominasi dan dia tidak mampu untuk menegakkan agamanya. Baik, ini 3 jenis hijrah. Kemudian diikutkan akhwan mulhaq dengan ketiga jenis ini al-hijrah al-ittirariyah. Kalau tadi hijrah ikhtiyari, yaitu yang memang memilih, dituntut untuk kita memang apa? Mencari. Ketika bertinggal di negeri kafir, ya berusaha hijrah ke negeri muslim. Di negeri bid'ah di situ, naam, yang kebid'ahan mendominasi, dicela para salaf, dicela para sahabat, dia pergi meninggalkannya, atau meninggalkan negeri maksiat menuju negeri taat. Adapun yang mulhaq ini jenis yang keempat, yaitu hijrah ittirariyah, yaitu suatu hijrah yang terpaksa ya kawan. Kenapa? Karena kondisi. Nah, yaitu min daril khauf ila daril aman. Al-intiqal min daril khauf ila daril aman. Ini sesuatu yang bukan pilihan kita. Meninggalkan negeri ketakutan, negeri yang enggak tenang, negeri yang naam kacau, menuju kepada negeri yang di situ bisa aman. Walaupun sama-sama negeri kafir misalnya. Baik. Walaupun sama-sama negeri kafir, tapi satunya kita tidak mampu berbuat apa-apa, satunya kita bisa tenang. Dalil untuk hal ini kawan seperti hijrah awal ke Habasyah. Baik. Hijrah awal ke Habasyah adalah hijrah ittirariyah. Hijrah ittirariyah karena terpaksa. Sebab apa? Saat itu Mekah negeri kafir, ya tidak? Habasyah juga negeri kafir. Cuman lebih aman, mereka diberi apa? Keleluasaan oleh Najasyi. Silahkan tinggal dengan aman di negeriku. Adapun di Mekah mereka disiksa, ditangkap, mendapatkan berbagai macam gangguan. Nah, ini hijrah ittirariyah, yaitu al-intiqal min daril khauf ila daril aman. Walaupun sama-sama negeri kafirnya, tapi di situ nah, dia aman, bisa menegakkan agamanya, terlindungi naam nyawanya. Ini tentang jenis-jenis hijrah. Ingat-ingat, berarti ada 3 naam jenis hijrah yang utama, kemudian 1 mulhaq, yaitu hijrah ittirariyah. Kalau mau digandengkan berarti semuanya 4. Barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq was sadad.